Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, peserta Diklat PTK kerjasama Balai Diklat Keagamaan Semarang dan MTSN 3 Cilacap yang berbahagia. Selama 1 jam kita akan bersama Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, Dr. Andes Haji Imam Tobroni, SAG MM. Mohon dengan sangat selama paparkan semua sound dinonaktifkan. Dan pada saat sesi diskusi atau tanya jawab, mohon bagi peserta yang akan bertanya terlebih dahulu mengangkat tangan atau menekan tombol panah sebelah tulisan partisipan. Sudah saatnya materi pembangunan SDM Kementerian Agama 2 yang akan dipaparkan oleh pemateri. Namun sebelum pemateri dimulai, akan saya bacakan biodata pemateri terlebih dahulu. Nama, Dr. Andes Haji Imam Tobroni, SAG MM. NIP 19701 151993031001. Tempat tanggal lahir Cilacap 15 Januari 1970. Pangkat pembina tingkat 1, golongan 4B. Jabatan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Unit kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Email imamtobroni1970@gmail.com. Nomor HP 0110. Pendidikan S2. Saatnya materi tentang pembangunan SDM Kementerian Agama dimulai. Kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, Dr. Andes Haji Imam Tobroni. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Kepala Balai Diklat Keagamaan, mungkin hadir atau tidak, ini Widya Iswara. Ini katam ya, Bu. Yang saya hormati para narasumber yang lain, juga Kepala MTS Negeri Cilacap, yang saya hormati para peserta Diklat jarak jauh yang diselenggarakan oleh MTS Negeri 3 Cilacap. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia. Untuk itu mari tentu kita bersama-sama senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya dan kesehatannya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Suasana pandemi ini kita cukup harus terus meningkatkan kewaspadaan diri kita masing-masing dan juga kepada orang lain. Kita harus senantiasa tidak lupa menggunakan masker, tentu saat bepergian. Ini saya sendirian, jadi maskernya mohon izin dilepas. Yang kedua, cuci tangan sampai bersih. Dan yang ketiga adalah jaga jarak. Ini adalah protokol kesehatan yang terus kita edukasi kepada masyarakat.
Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang saya muliakan, ini saya diberi tugas oleh oleh panitia untuk bicara tentang masalah sumber daya manusia di Kementerian Agama, khususnya Agama Kabupaten Cilacap. Tentu isu SDM ini merupakan isu yang sangat strategis, isu yang sangat penting untuk menghadirkan sebuah organisasi kita, Kementerian Agama, khususnya organisasi Kementerian Agama di Kabupaten Cilacap, beserta seluruh jajarannya untuk terus menggapai visi dan misinya, menggapai cita-citanya, dan terus bekerja untuk menghadirkan pelayanan publik yang terbaik, atau bahasa lain adalah pelayanan publik yang prima, yang pelayanan publik di mana tentu sangat diharapkan oleh masyarakat kita, masyarakat yang kita layani. Jadi kita itu semua adalah aparatur sipil negara yang bekerja di Kementerian Agama, yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi kita itu adalah semua birokrat ya, walaupun ada yang birokrat sebagai seorang pimpinan, ada yang bekerja menjadi JFT, yaitu jabatan fungsional tertentu. Seperti Bapak Ibu sekalian, para guru adalah menjadi JFT atau jabatan fungsional tertentu. Ada juga penghulu, ada juga penyuluh, ada juga pranata komputer, ada juga analis kepegawaian, ada juga pranata humas, ada pranata barang dan jasa atau pejabat pengadaan barang dan jasa, ada pustakawan, ada arsiparis, dan seterusnya. Ini adalah jabatan fungsional tertentu. Yang guru ini dan jabatan fungsional tertentu itu ditandai salah satunya adalah kenaikan pangkatnya, basisnya adalah menggunakan angka kredit. Lain halnya dengan pelaksana atau yang sering kita panggil sebagai pegawai. Sebenarnya tugasnya itu pelaksana. Pelaksana mereka punya tugas masing-masing. Pelaksana itu mereka yang melaksanakan tugas, membantu pimpinan, yang melaksanakan tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini basis basis kenaikan pangkatnya adalah bersifat reguler. Ada juga jabatan pengawas. Jabatan pengawas itu adalah mereka yang berada dalam eselon 4. Jadi harus dibedakan. Ada pengawas yang bersifat fungsional, JFT itu pengawas madrasah, pengawas PAI, tetapi ada jabatan pengawas. Jabatan pengawas itu pejabat eselon 4. Kalau di kantor Kementerian Agama itu adalah para kasih, Kasubag TU, para kasih itu adalah jabatannya ya sebagai pengawas. Ada jabatan administrator. Administrator itu adalah pejabat eselon 3. Eselon 3 itu seperti kepala kantor Kementerian Agama. Ini adalah jabatannya administrator. Ada juga jabatan pimpinan tinggi pratama. Jabatan pimpinan tinggi pratama itu pejabat eselon 2. Ada jabatan pimpinan tinggi madya dan ada jabatan pimpinan tinggi utama. Ini adalah keberadaan SDM kita di Kementerian Agama. Kementerian Agama jabatan tertingginya hanya sampai kepada administrator. Administrator bawahnya adalah jabatan pengawas, kemudian ada jabatan pelaksana, kemudian ada jabatan fungsional tertentu, yaitu para guru,
para penghulu, kepala KUA sekarang saja dia menjadi CFT, jabatan fungsional tertentu, sebagaimana kepala madrasah. Kepala KUA adalah penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai kepala KUA. Ada jabatan fungsional tertentu pengawas madrasah dan juga ada pengawas sekolah. Ini struktur kita. Jadi ini harus dipahami oleh Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Dalam jabatan itu kita bisa juga melakukan mutasi ya, mutasi jabatan, ada rotasi jabatan, ada promosi jabatan. Kalau rotasi jabatan itu ya guru di MTSN 3 pindah atau dirotasi ke MTSN 1. Ini ada yang mau apa enggak? Atau di MTSN 5 Nusa Wungu misalnya, itu rotasi. Kalau mutasi jabatan itu jabatan seorang guru dimutasikan jabatannya menjadi seorang kepala madrasah misalnya, walaupun guru atau mungkin jabatan guru dimutasi atau menjadi pejabat pelaksana di kantor kita, itu boleh saja. Kemarin ada pengalaman seorang guru di MAN 2 Cilacap, ini kita mutasikan menjadi jabatan pelaksana. Jabatan pelaksana itu yang sering kita sebut pegawai di kantor kita. Ya. Ada penyusun bahan, ada dan seterusnya, ada pengadministrasi, ada pengelola bahan dan seterusnya. Itu kemarin ada dimutasikan menjadi jabatan pelaksana sistem birokrasi kita dalam hal manajemen ASN ini adalah bisa yang kita melakukan yang namanya mutasi dari pejabat fungsional kepada pejabat struktural. Nah, ini ada di kantor kita, atau sebaliknya pejabat struktural bisa pindah kepada fungsional. Ini ada impassing untuk penyuluh agama Islam. Ini agama Islam jabatan fungsional tertentu, kemudian bisa dari seorang jabatan pelaksana mengikuti impassing untuk menjadi jabatan fungsional tertentu sebagai seorang penyuluh. Ini terjadi bisa. Yang selanjutnya adalah promosi jabatan. Promosi jabatan itu adalah yang dari misalnya jabatan pelaksana menduduki jabatan pengawas. Tanda petik ya, harus diingat jabatan pengawas itu bukan pengawas madrasah. Jabatan pengawas itu adalah jabatan struktural eselon 4, misalnya dari kasih dan seterusnya. Dan ada juga jabatan yang namanya jabatan pengawas kemudian dipromosikan menjadi jabatan kepala Kemenak misalnya, atau jabatan eselon 3. Ini adalah ada sistem di kepegawaian kita yang memungkinkan untuk dilakukan namanya mutasi jabatan, rotasi jabatan, dan promosi jabatan. Ini dalam hal promosi jabatan, ini kita memang ada aturan-aturan khusus yang harus diperlakukan karena kepentingan kita adalah juga dalam rangka peningkatan SDM kita. Ada yang namanya asesmen promosi dalam rangka promosi jabatan. Ada selain asesmen, ada juga namanya pelaksanaan diklat. Bagi jabatan fungsional tertentu, ini dilakukan yang namanya diklat, pendidikan dan latihan. Misalnya ada seorang guru diangkat akan dipromosikan walaupun masih jalan jatuh jabatan fungsional tertentu menjadi seorang pengawas, ini melalui proses namanya diklat dulu. Itu juga kalau akan menduduki eselon itu juga harus melakukan asesmen, dan selain asesmen juga dilaksanakan diklat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saudara-saudara, bahwa
penataan SDM kita, manajemen ASN kita itu berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017, contoh peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020, di mana di sana merupakan satu sistem yang mengedepankan penataan manajemen SDM kita dengan sistem merit ya, di mana dilakukan tadi promosi mutasi jabatan dan promosi mutasi dan rotasi jabatan itu menggunakan sistem merit, sistem yang di mana tidak ada diskriminasi. Ada diskriminasi baik dari sisi agama, latar belakang pendidikan, politik, dan juga suku, agama, dan warna kulit, serta juga jenis kelamin, dan juga dari sisi agama sekalipun. Ini artinya bahwa sistem merit itu sistem yang mengedepankan aspek keadilan. Dan saudara-saudara sekalian, bahwa SDM ini memang sangat dibutuhkan oleh kita semua, apakah yang ada di birokrasi struktural atau di birokrasi fungsional. Jadi Bapak Ibu sekalian pun adalah lembaga birokrasi. Lembaga birokrasi ini pertama tentu harus melakukan reorientasi terhadap apa? Pertama terhadap mindset kita. Mindset itu adalah cara pandang kita, cara pikir kita terhadap posisi kita sebagai aparatur sipil negara, sebagai seorang birokrat, di mana mindset kita ini sekarang harus dilakukan berpikir untuk memimpin, untuk melayani. Ini yang harus kita rubah mindset ini. Jadi kita semua hadir sesungguhnya untuk menjadi pelayan-pelayan terhadap masyarakat. Pelayan-pelayan, ada beberapa aspek atau faktor untuk menjadi seorang pelayan yang baik. Untuk menjadi seorang pelayan yang baik. Yang dari pertama adalah untuk menjadi pelayan yang baik harus punya cara pandang yang baik. Cara kita menjadi seorang pelayan. Cara pandang yang baik itu yakni mereka yang punya pikiran positive thinking terhadap kita, tidak bisa berpikir negatif thinking. Saat kita misalnya saat ini menjadi pelayan seorang guru, kalau saya sebut sebagai seorang pelayan guru itu, yakni posisi kita menjadi seorang guru ini adalah posisi yang sangat mulia. Maka bagaimana kita melihat kemuliaan kita menjadi seorang guru? Saat kita melihat kita sedang diberi tugas dan diberi kemuliaan menjadi profesi seorang guru, maka kita tidak boleh menodai kemuliaan itu. Ini catatan. Ini namanya positive thinking atas posisi kita. Kita itu menjadi seorang guru. Guru adalah tugas yang mulia. Guru adalah profesi yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat. Guru adalah posisi yang sangat punya arti dan makna dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maka ketika kita berpikir tentang kondisi dan posisi kita, Bapak kita ini adalah sedang mendapat kemuliaan dengan profesi kita, dan profesi itu adalah profesi yang dimuliakan, maka kita harus selalu menjaga kemuliaan kita ini dalam seluruh aspek kehidupan kita, khususnya yang menyangkut dengan tugas kita masing-masing. Bagaimana kita bisa menjaga kemuliaan itu? Tentu kita terus berusaha untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sebaik-baiknya. Bagaimana pelayanan yang baik itu?
Yang pelayanan yang baik itu yang pertama adalah pelayanan yang taat asas. Pelayanan yang sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang sudah ditentukan. Yang kedua, pelayanan yang baik itu adalah pelayanan yang mengerti atas kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat kita. Ini adalah pelayanan yang baik. Nah, tentu yang kedua selain mindset kita adalah yang penting lagi adalah tentang kualitas sumber daya manusia kita. Bagaimana kita akan membaris menjadi seorang pelayan baik kalau kita tidak punya SDM yang baik? Bagaimana kalau kita dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat kita kalau kita punya SDM yang baik? Tidak hanya sekedar baik dalam dunia sekarang ini, bahkan harus punya SDM yang unggul. Ini apalagi birokrasi kita ini sekarang sudah bergeser untuk menggapai birokrasi kelas dunia. Maka kalau kita sudah harus bergeser menjadi birokrasi kelas dunia, tentu kita harus mengikuti perkembangan zaman. Tentu kita harus terus mengikuti bagaimana keperpihakan zaman ini terhadap situasi dan kondisi. Kita tahu sekarang zaman kita sudah berpihak kepada era industri 4.0, era industri 4.0, di mana terjadi perubahan mendasar dalam seluruh aspek kehidupan kita, terutama yang menyangkut tentang berubahnya pemanfaatan teknologi yang tadinya teknologi yang bersifat mesin-mesin berubah menjadi teknologi informasi. Kita pernah tahu bagaimana seorang Alvin Toffler menggambarkan tentang revolusi atau perubahan masyarakat kita dari masyarakat primitif berubah kepada masyarakat agraris. Masyarakat primitif itu kita tahu, di mana di sana ditandai dengan adanya batu-batuan, kemudian era di mana orang lebih banyak memanfaatkan kehidupan secara alamiah dengan lingkungannya, kemudian berubah menjadi era agraris, era bercocok tanam, di mana kehidupan kita itu lebih didominasi dengan bagaimana orang bercocok tanam ini, dari cocok tanam itulah kemudian akan menghidupi kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, berubah lagi. Era yang ketiga berubah menjadi era industri. Era di mana ditandai dengan munculnya mesin-mesin, mulai dari mesin uap itu, dan kemudian ada mesin-mesin pabrik-pabrik, industri-industri, banyak sektor ya. Nah, kemudian kita sudah berubah lagi sekarang ini, dan itu adalah prediksi Alvin Toffler dalam Megatrend 2000, yang sudah sampai kepada era informasi. Era atau gelombang informasi inilah yang sekarang tengah menjadi panglimanya. Segala kehidupan kita itu bergantung dengan bagaimana teknologi informasi dalam banyak hal, dalam banyak sisi, dalam banyak kehidupan kita. Di mana era kita sudah sampai era global, era di mana kehidupan kita ini sudah seperti dalam satu kampung ya, sudah seperti dalam kehidupan yang satu yang tidak bisa dipisahkan antara satu negara dengan negara yang lain, tidak bisa dipisahkan antara satu orang dengan orang lain, sudah tidak bisa dipisahkan bahkan antara profesi yang satu dengan yang lain, sudah tidak bisa dipisahkan antara institusi yang satu dengan institusi yang lain. Maka bagaimana kita mensikapi ini dalam konteks kita di Kementerian Agama, khususnya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Kita masih banyak cara sebenarnya kalau kita ingin terus berkembang menjadi pelayan masyarakat yang dapat meningkatkan sumber daya manusia kita. Artinya bahwa sumber daya manusia itu merupakan
sesuatu yang sangat potensial. Sumber daya manusia itu adalah bahkan menjadi infrastruktur, menjadi landasan bagi kita semua untuk dapat membangun sebuah organisasi atau birokrasi yang maju, birokrasi yang berkelas dunia tadi yang saya sebutkan. Ini apa namanya? Maka SDM harus menjadi fokus perhatian kita semuanya, termasuk para guru-guru kita. Kita ingin meningkatkan SDM kita dengan segala keterbatasan. Tetapi dengan era teknologi informasi ini, kita dipaksa oleh situasi, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Sungguh kita dipaksa untuk merubah satu mindset kita. Yang kedua, untuk merubah cara kita bekerja. Untuk merubah SDM kita. Atau kalau tidak, kita dirubah oleh orang lain untuk harus berubah. Maka tentu SDM kita ini menjadi perhatian dan fokus serius kalau kita ingin memajukan organisasi kita, birokrasi kita di Kementerian Agama di saat kita sudah masuk di era teknologi informasi ini. Jadi kita itu sudah tidak lagi berpikir dan membangun SDM kita itu dengan cara-cara yang dibangun oleh orang tua kita. Kita sudah harus beranjak dan harus berpikir bagaimana kita dapat mengikuti perkembangan zaman. Apalagi yang namanya guru. Guru itu bahasa keroto bahasa, digugu dan ditiru, kan begitu. Kalau kita ingin tetap digugu dan ditiru, kita harus terus membangun inovasi diri, mengembangkan SDM kita. Karena jangan sampai kita ingin digugu oleh orang lain, tapi kita tidak tahu caranya. Atau sebaliknya, kita ingin digugu dan ditiru oleh orang lain, padahal kita sudah sangat ketinggalan dengan cara-cara yang dilakukan oleh anak-anak kita. Kita sudah sangat ketinggalan dengan cara yang digunakan oleh generasi-generasi sekarang. Kita sudah berada di generasi milenial, bahkan generasi Z ya, generasi Z kali ini, di mana generasi milenial dan generasi Z ini anak-anak kita itu sangat rentan sekali dengan kehidupan yang sekarang tidak lagi mengunggulkan, mohon maaf ini para guru, mengunggulkan figur seorang guru yang dimana guru itu sudah jauh tertinggal dari kehidupan anak-anak. Maka walaupun kita ini berada dalam masyarakat tua ya, kolonial seperti ini, tetapi pemikiran kita itu harus sudah juga mengubah pemikiran dan cara bekerja kita dengan cara baru kan. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, lalu bagaimana kita itu membangun SDM kita? Yang pertama tentu cara kita yang sangat sederhana adalah kita harus mampu belajar secara mandiri dan terus-menerus. Yang kedua, kita itu belajar mandiri bisa dengan diri kita atau didampingi atau bertanya dengan sesama kawan kita. Yang kedua adalah oleh atasan kita. Karena SDM itu bisa dibangun, yang pertama adalah melalui monitoring oleh siapa? Oleh atasan masing-masing. Atasan masing-masing bisa melakukan monitoring. Kalau itu seorang pengawas, berarti monitoring kepada para guru-gurunya atau kepala satker, kepala MTSN, harus tahu pemetaan potensi guru-gurunya dalam menghadapi era disrupsi ini. Nah, ini harus tahu kepala madrasah ya, tidak membiarkan misalnya, atau atas kita, atau sesama kawan kita. Yang ketiga adalah melalui model-model begini. Ada sederhananya ada fintech, ada workshop, ada justru diklat kan, ini diklat jarak jauh ya, diklat yang bisa menggunakan Zoom misalnya. Ini adalah
juga cara yang bisa kita tempuh. Yang keempat adalah tentu cara kita memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran diri kita melalui tutorial-tutorial di Google atau di tempat-tempat di media-media sosial yang lain, sehingga kita bisa berlatih untuk terus berinovasi, memberikan pelayanan kepada publik, kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang saya sampaikan tadi. Ini saudara-saudara sekalian. Yang selanjutnya tentu guru kita, di mana adalah menjadi kunci sukses dan keberhasilan dari mutu pendidikan kita, karena kita punya empat isu strategis dalam hal peningkatan mutu khususnya pendidikan. Yang pertama adalah layanan akses pendidikan, yang kedua adalah tata kelola di bidang pendidikan, yang ketiga adalah peningkatan pendidikan, yang kelima adalah membangun jejaring dalam penguatan pendidikan kita. Ini empat hal ini sangat penting untuk dilakukan, dan itu juga menjadi cara guru untuk terus bisa membangun SDM-nya. Tidak hanya guru, tetapi juga para pelaksana kita, ASN kita, untuk membangun SDM-nya di masa yang akan datang. Jangan sampai kita itu memberikan pelayanan kepada publik dimanapun kita berada, termasuk para guru kita itu tertinggal jauh dengan yang lain. Yang pertama tadi, isu strategis kita adalah bagaimana kita membangun layanan akses pendidikan. Ini adalah bagaimana menyangkut PPDB kita, jangan sampai ada masyarakat yang tidak terkonek dengan lembaga pendidikan madrasah. Jangan sampai orang-orang atau masyarakat yang tidak bisa menyekolahkan anaknya di madrasah. Ini adalah akses. Bahkan kalau bisa terus kita kembangkan agar banyaknya jumlah masyarakat yang terakomodir, yang dapat kita layani di masyarakat, di madrasah kita. Yang kedua adalah tentang tata kelola. Tata kelola ini menyangkut semuanya, termasuk tata kelola para guru kita dalam dalam hal pendidikan. Tata kelola ini penting karena tata kelola itu menyangkut infrastruktur, menyangkut proses perencanaan sampai dengan evaluasi. Tadi saya sampaikan, tata kelola kita itu harus sudah beranjak dari tata kelola manual, tata kelola yang bisa lokal, bahkan sangat lokal, kepada tata kelola kelas dunia. Kita itu sudah saatnya memanfaatkan digital, teknologi informasi, untuk membangun tata kelola kehidupan kita, khususnya organisasi kita, di mana tempat kita bertugas, tempat kita bekerja. Sekarang alhamdulillah dengan adanya pandemi ini kita sudah diajari untuk mulai beranjak membangun tata kelola kita dari tata kelola yang bersifat manual dan tradisional ini menuju tata kelola yang profesional, yang modern dan berkelas dunia. Ini penting sekali karena apa? Karena tata kelola ini akan dapat memberikan dukungan terhadap cara kerja kita, sistem kerja kita. Masyarakat kita sudah mengharapkan sistem dan cara kerja kita sudah tidak lagi cara dan sistem kerja yang menggunakan cara-cara lama. Apalagi kita punya prinsip al-muhafadzatu ala qadin sholih wal aslah. Kita itu tetap menjaga tradisi kita yang lama yang baik, tetapi kita harus terus mencari inovasi-inovasi baru untuk memberikan sesuatu yang lebih baik. Ini yang perlu kita lakukan, termasuk tata kelola guru-guru kita. Hari ini, saya ini berada di Madrasah Aliyah Negeri 3 Cilacap. Habis membuka dan memberikan materi tentang penyusunan EDM dan ERKN, elektronik, rencana kerja madrasah yang semuanya berbasis digital. Artinya, Bapak Ibu sekalian, ini untuk wilayah timur ya, dan ini adalah program dari pusat. Ini adalah menyangkut perencanaan kita. Dan perencanaan madrasah ini sudah basisnya sekarang digital. Tentu begitu juga para guru-guru kita atau seluruh ASN kita itu
sudah saatnya beranjak untuk menyusun perencanaan kita pun sudah berbasis digital. Guru-guru kita dalam hal penyusunan perencanaan sampai model-model pembelajaran dilakukan, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai familiar dengan mengajar by daring. Yang ini tentu menjadi pembelajaran kita akibat adanya virus corona ini. Saya berada di Mantiga ini, sepi sekali. Tidak ada siswa yang datang satupun ya, karena seluruh kegiatannya menggunakan online. Ini menunjukkan bahwa ternyata ke depan itu kita itu memang sudah mulai familiar dengan pembelajaran online ini. Walaupun mungkin tentu banyak sekali persoalan-persoalan, hal-hal yang bisa menjadi masalah bagi model pembelajaran ini, tetapi ini adalah satu cara untuk kita membangun inovasi diri. Tentu para guru-guru kita ini dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat ini tidak boleh lepas dari hanya disibukkan oleh persoalan-persoalan administrasi dan tata kelola tadi. Kita harus mencari tata kelola yang efisien, yang efektif, yang cepat, yang tidak menjadikan para kita atau kelompok profesi yang lain ini disibukkan oleh tata kelola yang bersifat administratif dan birokratif, sehingga dia melupakan kegiatan-kegiatan yang menjadi ruh atau menjadi substansi dari pekerjaan dan tugas kita. Ini perlu mencari inovasi, dan ini penting untuk saya sampaikan karena tata kelola ini menyangkut dan bisa menjadi landasan kita bekerja. Masyarakat kita membutuhkan output yang bahkan sampai outcome yang bisa dipertanggungjawabkan, output dan outcome yang bisa memberikan kontribusi dan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dan pengguna jasa layanan kita. Maka tentu tata kelola ini semakin efektif, semakin efisien, tata kelola yang kita bangun semakin transparan, tata kelola kita yang kita bangun semakin mendekatkan kita dengan pelayanan. Ini yang harus kita cari terus, Dan ini bisa dilakukan melalui tadi adanya diskusi, studi banding, atau peningkatan pelatihan kita ini. Dan yang ketiga adalah menyangkut mutu layanan kita. Mutu layanan ini atau kualitas layanan kita, ini sekarang menjadi isu strategis, isu penting bagi kita semua. Apalagi di dunia pendidikan, dalam kondisi yang demikian ini bukan berarti kita tidak bisa memberikan layanan yang bermutu. Dan dalam kondisi begini ini bukan berarti kita tidak bisa menghadirkan diri kita untuk menjadi terus berkualitas. Layanan bermutu itu ingat adalah apabila pelayannya itu adalah punya kualitas. Nah, kualitas diri kita itu sebagai seorang ASN di Kementerian Agama ini memang terus dipacu agar kita dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, dalam konteks layanan khususnya mutu layanan dan layanan adalah layanan pendidikan, ini kita juga terus beranjak bahwa bagaimana madrasah kita itu, bagaimana pendidikan kita itu, bagaimana kita ini, walaupun orang Kawunganten, kita ini walaupun orang Cilacap, tetapi bisa berkompetisi dengan orang-orang lain di tempat lain. Karena tanda dan ciri dari sebuah kualitas adalah memenangi pertarungan. Ciri dari sebuah kualitas adalah dapat menangi sebuah persaingan atau kompetisi. Era sekarang, eranya adalah era kompetisi dalam banyak hal, dalam banyak faktor, dalam banyak kehidupan kita. Kita sudah ditantang dengan transparansi, dengan era global ini untuk menghadirkan diri kita ini menjadi orang yang terbaik, untuk menghadirkan diri kita ini untuk menjadi pelayan yang terbaik, menjadi khadimul ummah yang terbaik.
Dan ini adalah kompetisi sudah. Artinya saat kita harus berkompetisi, maka kita itu harus hadir menjadi orang yang terbaik. Sebenarnya Al-Quran kita itu sudah menyebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ada 3 aspek manakala kita ingin menjadi umat yang terbaik. Artinya kalau kita ingin menghadirkan SDM kita menjadi SDM yang terbaik, SDM yang memberikan pelayanan kepada umat yang terbaik. Yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf. Kita itu diminta untuk mengembangkan, menyebarkan, menebarkan nilai-nilai kebaikan kepada orang lain. Nilai-nilai kebaikan itu sekarang sudah tidak terbatas. Nilai-nilai kebaikan itu sekarang sudah tidak bisa dibatasi oleh dinding-dinding tembok sekolah kita, tempat kerja kita. Kita bisa menebarkan kebaikan kemana-mana, bahkan mendunia. Dan walaupun madrasah kita ada di kampung, namanya Kawunganten, madrasah kita ada di Cilacap, tetapi melalui madrasah itu kita bisa menebarkan kebaikan seantero dunia. Manakala tentu kita mampu memanfaatkan teknologi informasi itu untuk menebar kebaikan kita. Seorang guru kita itu akan bisa menjadi guru yang inovatif, yang kreatif, akan bisa menemukan model pembelajaran yang tidak hanya digunakan oleh dirinya, tidak hanya digunakan oleh orang-orang atau guru-guru teman karib kita saja, tetapi bisa digunakan untuk banyak orang, bahkan seantero dunia sekali. Ini cara kita ta'muruna bil ma'ruf. Tentu kita menebarkan kebaikan itu sekarang sudah tidak bisa dibatasi oleh dinding-dinding tembok tempat kita melaksanakan tugas, dinding-dinding atau tembok di tempat kita mengajar, tetapi kita bisa menebar kebaikan untuk kepentingan banyak orang, dimanfaatkan oleh lebih banyak orang. Caranya adalah tadi dengan media teknologi informasi. Yang kedua, tanhauna 'anil munkar. Tentu ini adalah prinsip kita, bahwa kita SDM yang baik itu adalah yang mampu menjaga diri kita untuk mencegah hal-hal yang mungkar, kemaksiatan, kejahatan. Kalau sekarang itu korupsi, kolusi, nepotisme, dan seterusnya dan seterusnya. Maka pemerintah melalui Kementerian Agama, khususnya di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, sedang berusaha untuk membangun zona integritas, wilayah bebas dari korupsi. Ini adalah untuk menjaga kita, untuk mencegah kita dari kemungkaran-kemungkaran. Yang kemungkaran itu bisa muncul setiap saat dan di depan mata kita. Tidak hanya di depan mata kita, sekarang kemungkaran itu ada di jari-jari kita, di jemari-jemari kita. Tergantung akan dimanfaatkan untuk apa jemari kita itu. Ta'muruna bil ma'ruf atau tanhauna 'anil munkar. Itu sudah ada di jari-jari kita ini. Di jari-jari kita apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan kita lakukan. Ini adalah sesuatu yang harus terus kita. Tentu profesi kita sebagai seorang guru ini apabila memiliki prinsip ini, yang ketiga ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Iman ini adalah karakter, prinsip dasar kita, sikap mental kita. Karakter itu menyangkut integritas kita masing-masing. Jadi orang yang akan bisa bersaing saat dunia kita sudah dalam keadaan global ini adalah orang yang mempunyai 3 komponen ini. Yang pertama itu orang yang mampu menebar kebaikan dan akses dikembangkan lebih luas. Yang kedua adalah orang yang mampu menjaga diri dan orang lain dari kejahatan. Dan yang ketiga, orang yang bisa membangun karakter dirinya, keimanan dirinya. Karena ujian kita dalam profesi apapun, kita sekarang semakin besar. Ujian kita semakin berat. Ujian kita itu sekarang ini semakin tinggi. Maka tentu kita
butuh nilai yang namanya nilai integritas diri. Integritas itu akan menjadi sebuah reputasi dalam kehidupan. Bahkan dalam konteks SDM ini Rasulullah SAW sudah menyebutkan ada 4 hal yang menjadi perilaku Rasulullah SAW, sifat Rasulullah SAW. Sidik itu adalah benar dalam kata-kata dan yang kedua sidik, amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan. Fatonah, yang ketiga itu fatonah, artinya cerdas. Yang keempat adalah tabligh, menyampaikan. 4 ini menjadi prinsip kita sebenarnya. Kalau kita punya SDM yang baik, sumber daya yang unggul, apabila kita itu mengimplementasikan 4 sifat Rasulullah dalam kehidupan. Yang pertama adalah sidik, kebenaran. Benar ini adalah benar antara pekerjaan, tindakan, dan lisan. Benar dalam konteks kita tetap menjaga regulasi, atau bahasa yang lain namanya on the track. Kita itu bekerja ada aturannya, kita bekerja ada regulasinya, kita bekerja ada tugas pokok dan fungsinya. Maka saat kita melaksanakan pekerjaan itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita, sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan regulasi yang ada, sesuai dengan on the track, apa yang ada di jalan yang benar itu, maka kita sudah berperilaku sidik. Ini penting untuk saya sampaikan. Kenapa? Karena sidik ini atau perilaku benar ini adalah perilaku yang dimana kita dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kita tetap mengacu kepada aturan, regulasi, ketentuan atau juknis yang ada. Yang kedua adalah sidik amanah. Amanah ini dapat dipercaya, artinya bertanggung jawab. Apabila seseorang menjadi seorang guru, adalah guru yang bisa membangun trust, membangun kepercayaan kepada masyarakat. Kepala madrasah yang bisa membangun trust, membangun kepercayaan. Kalau kita tidak bisa membangun trust, membangun kepercayaan kepada masyarakat, kepada publik, maka kita tidak akan mendapat reputasi. Reputasi itu dimiliki saat kita itu bisa membangun trust atau kepercayaan. Reputasi akan lahir menjadi namanya branding, menjadi branding kita. Jadi kita itu, misalnya Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Cilacap, karena kita bisa menjaga kepercayaan masyarakat, maka madrasah kita akan menjadi branding masyarakat. Kalau kita bisa menjaga kepercayaan masyarakat itu, manakala kita melakukan tugas kita dengan sebenar-benarnya, manakala kita sidik tadi dalam menjalankan, bahkan lebih dari itu, kita tidak hanya sidik, tetapi kita bisa melaksanakan tugas itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Seorang guru bertanggung jawablah menjadi seorang guru. Karena apa? Karena guru tadi adalah tugas yang mulia. Jadi pegawai-pegawai pelaksana yang menjaga trust atau kepercayaannya, bekerja disiplin dalam menjalankan tugas. Waktunya, saatnya berangkat sudah di kantor, kerjaan tambahan, harus lembur mengerjakan kerjaan lemburnya. Kalau dia harus berpakaian yang disiplin dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah menjaga trust kita, kepercayaan kita. Kepercayaan kita. Yang selanjutnya adalah fatonah. Fatonah adalah cerdas. Kita tidak hanya bekerja dengan cara kita untuk menjaga kepercayaan ini, tetapi kita harus cerdas menghadapi situasi. Kerja tuntas, kerja keras, tetapi juga harus kerja cerdas. Cerdas ini adalah kerja-kerja penuh inovasi, kerja-kerja yang melampaui kebiasaan tugas kita. Cerdas ini tuh cerdas adalah kerja yang dari pekerjaan itu akan memberikan dampak dan manfaat lebih luas dirasakan oleh masyarakat. Kerja cerdas itu adalah kerja yang dapat dilakukan dengan cepat.
Kalau bisa cepat, kenapa harus lambat? Kalau bisa gratis, kenapa harus membayar? Kalau bisa dekat, kenapa harus jauh? Kalau bisa online, kenapa harus manual? Dan seterusnya, seterusnya. Ini adalah kerja cerdas. Kerja yang dimana dalam melaksanakan tugas itu, masyarakat akan memberi nilai, akan memberi bintang 5 kepada kita. Akan memberi bintang 5 kepada kita karena merasa puas terhadap pelayanan kita. Karena apa? Karena kerja kita kerja cerdas. Kerja cerdas itu kerja yang tidak pernah ada tepinya dalam berinovasi. Jadi selalu bentangan luas cara kita untuk mencari cara-cara kerja kita untuk lebih dekat dengan masyarakat, lebih efektif, lebih efisien, lebih murah, lebih dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini selalu berubah, jadi tidak pernah ada hentinya. Karena apa? Karena perkembangan teknologi ini, perkembangan kehidupan kita itu juga terus berubah. Dulu kita bekerja nulis pakai tinta, kemudian berubah lagi, kita mengajar pakai namanya kapur, kemudian kita berubah lagi, kita bekerja ngajar menggunakan spidol, kita berubah lagi ngajar, kita pakai Google Meet, kita pakai Zoom, kita pakai macam-macam lagi. Ternyata memang harus berubah. Kalau era sekarang kita ngajar pakai kapur, pasti diketawakan oleh anak-anak kita. Kalau kita ngajar sekarang masih menggunakan cara-cara lama, masih kita diketawakan oleh anak-anak kita. Ini butuh kecerdasan. Kecerdasan kita itu baik sesuai dengan kompetensi kita, ada kecerdasan pribadi, kecerdasan sosial, kecerdasan pedagogik, ada juga yang namanya kecerdasan profesional. Atau bahasa lain, kecerdasan itu adalah kompetensi. Kompetensi itu selalu berubah, tidak mapan, tidak pernah menemui kemapanan atau stabilitas, tetapi selalu berubah sesuai dengan kondisi di mana kita berada. Dan tentu kita harus tadi, kecerdasan sosial kita harus terus kita pertajam. Kita tidak boleh seperti katak dalam tempurung, berada seperti ada dalam dunia kita sendiri, dunia yang merasa hebat sendirian. Jadi guru MTSN 3 itu merasa paling hebat, misalnya begitu. Tapi tentu tidak, karena MTSN 3 itu saya lihat selalu berinovasi mengikuti perkembangan dan perubahan sosial kita. Yang ketiga, yang keempat adalah tablik. Tablik ini dalam dunia sekarang sudah bukan hal yang baru. Saatnya saya melihat banyak tayangan-tayangan yang ditampilkan oleh MTSN 3. Apakah tayangan-tayangan itu bentuk model pembelajaran lewat YouTube, atau mungkin saya lihat juga ada sahabat madrasah lewat YouTube juga, lewat media sosial yang lain. Saya melihat bahkan saya kemarin bersama teman sudah masuk di YouTube, sudah masuk di medsos. Ini cara-cara kita untuk menyampaikan kepada orang lain dalam konteks yang disebut dengan berdakwah. Kita tidak boleh henti-hentinya untuk berdakwah, untuk menyampaikan kepada orang lain tentang eksistensi kita, keberadaan profesi kita yang hebat ini, tentu keberadaan lembaga di mana kita bekerja yang telah kita rekayasa untuk menjadi hebat. Jadi hebat itu adalah ikhtiar, tidak bisa mengalir saja. Untuk menjadi hebat itu adalah ikhtiar yang kita lakukan dengan kecerdasan tadi, dengan kecerdasan tadi. Nah, inilah saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, kiranya kita akan sekali lagi saya sampaikan ingin menghadirkan sebuah kehidupan kita menjadi organisasi atau lembaga atau tempat kita bekerja ini berkelas dunia, manakala kita itu memiliki 4 sifat yang dimiliki oleh Rasulullah dalam konteks kita membangun organisasi kita, sekaligus SDM kita itu memang kalau kita, apalagi kita ASN, sesungguhnya sudah ada lembaganya, yaitu Balai Diklat Keagamaan ya, Pak Kepala Balai Diklat, atau juga
media suara yang hadir dari Balai Diklat, tetapi tentu Balai Diklat Keagamaan itu tidak bisa sendiri. Nah, tentunya kita dalam konteks tablet itu sebenarnya kolaborasi ya, kita harus membangun kolaborasi jejaring ya, networking ya. Jadi ini salah satu jejaring. Jadi saat MTS kolaborasi namanya dengan Balai Diklat. Saatnya untuk membangun SDM anak-anaknya tidak bisa berkolaborasi dengan siapa. Saatnya membutuhkan anggaran berkolaborasi dengan siapa. Ini eranya sekarang era kolaborasi, era untuk membangun jejaring dalam banyak hal. Dan MTSN 3, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kepala MTSN dan keluarga besarnya sudah banyak membangun jejaring-jejaring dengan berbagai pihak. Ini penting di era sekarang ini karena dunia kita itu sekarang adalah dunia bersama, dunia kolektivitas, dunia sinergitas, bukan dunia sendiri. Jadi kita kalau ingin besar, besar kita itu adalah besar karena orang lain, besar karena membangun komunikasi dan jejaring orang lain, besar karena kita membangun kekuatan bersama. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Untuk itu, maka saya berterima kasih kepada Balai Diklat Keagamaan tentu untuk membangun SDM yang handal ini, yang berkelas dunia ini, kita masih banyak langkah-langkah jauh untuk menghadapinya. Jadi tentu kita tidak ingin pertarungan ini kita kalah, dan kita tidak pernah ingin persaingan kita itu melemah, tetapi kita harus menjadi pemenang. Maka syarat menjadi pemenang kita itu harus punya SDM yang handal, SDM yang kuat, semangat yang tidak pernah henti. Atau bahasa saya namanya perjuangan tiada henti. Tetapi harus sabar tanpa batas, kan begitu ya. Kita tidak boleh menyerah pasrah dengan keadaan, tidak boleh menyerah pasrah dengan situasi dan kondisi yang harus kita tetap sabar kita untuk mencapai cita-cita kita. Yang ketiga adalah prestasi harga diri. Jadi kita itu harus menjadi harga diri, prestasi ini sebagai harga diri kita. Jadi semuanya berprestasi. Saat kita menjadi guru, ya guru berprestasi. Kepala madrasah, madrasah berprestasi. Punya lembaga pendidikan yang berprestasi. Dan ini adalah sebagai harga diri kita. Dan itu bisa dicapai, tadi saya sampaikan melalui banyak hal, SDM yang handal ini, SDM yang maju ini adalah merupakan salah satu prasyarat kita itu untuk mencapai prestasi. Saya kira itu yang saya sampaikan, tentu banyak sekali masih materi-materi yang ingin saya sampaikan, tetapi waktunya sangat terbatas tentu, dan juga saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada keluarga besar MTSN 3 dan yang lainnya. Ayo kita sekarang saatnya untuk terus bekerja keras, bekerja ikhlas dan juga bekerja cerdas. Dan saatnya pula lah kita untuk terus mengukir prestasi-prestasi kita, untuk saatnya kita tampilkan menjadi kebaikan. Sering saya sebut namanya ahsan amal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan amal. Manakah di antara kamu saat menghadapi hidup dan mati ini sebagai sebab ujian ayyukum ahsan amal? Mana di antara kamu yang punya prestasi yang bagus? Mana di antara kamu yang punya keunggulan amal yang bisa diikuti oleh orang lain? Saya kira itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, demikian paparan materi pembangunan sumber daya manusia Kementerian Agama 2. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Cilacap yang telah meluangkan waktu untuk kita semua. Demikianlah materi pada siang hari ini. Semoga apa yang kita usahakan bermanfaat dan berkah bagi umat. Amin, 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 ya Allah Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab? Cukup berarti? Maaf Bapak, jika satu penanya masih ada waktu, Bapak nggih?
Boleh. Ya, nggak apa. Monggo satu penanya jika ada dari teman-teman. Masih ada waktu ternyata Bapak, nggih. Ya, Monggo. Coba, Bisa Bapak, mengangkat tangan terlebih dahulu. coba Bu Hasmi, saya Bu Hasmi. Oke ya, Ya. Ibu Siti Burhana. Iya, Oke, iya, silakan Siti Burhana, satu penanya Iya. saja. Terima kasih Bapak. Tadi saya mendengarkan, mohon maaf, saya memperkenalkan diri dulu. Saya Siti Burhanah dari MAN 1 Sleman, Pak. Kalau tadi tidak salah dengar, Bapak menyampaikan bahwa untuk saat ini itu guru sudah tidak lagi menjadi figurnya siswa. Kok menurut saya pribadi ya Pak ya, guru harus tetap menjadi figurnya anak selama guru itu adalah bisa berinovasi diri, kemudian bisa membangun tata kelola yang bagus dalam rangka untuk membangun karakter siswa kita. Jadi karakter siswa kita itu tetap akan berpengaruh pada pribadi guru selama guru itu bisa mengembangkan inovasinya dan sekaligus bisa menjadi teladan, sosok yang bisa menjadi teladan, bisa sidik amanah yang disampaikan oleh Bapak sebagaimana tadi mengutip dari yang teladan yang menjadi panutan kita adalah Rasulullah. Jadi menurut saya guru itu kok masih tetap menjadi figurnya siswa selama guru itu bisa berinovasi dan bisa menjaga kepribadian diri untuk menjadikan contoh teladan anak didiknya. Begitu Bapak, gimana menurut Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab di sini. Kan ini janji Mbak Pak. Monggo Bapak bisa langsung dijawab pertanyaan dari Ibu Siti Burhana. Terima kasih Bu dari Sleman jauh ya. Ya, bagus sekali. Jadi gini, jadi saya tadi sampaikan kita itu menjadi guru yang digugu dan ditiru. Artinya guru itu harus menjadi role model. Tetapi bisa saja seorang guru itu bisa saja guru tidak menjadi figur, atau bisa saja guru tidak menjadi role model bagi anak-anak saat guru itu tidak mengikuti perkembangan perubahan sosial ini. Jadi guru ya harus tetap menjadi role model, harus tetap menjadi contoh, menjadi figur yang ditiru, digugu dan ditiru oleh anak-anaknya. Tetapi bisa saja kalau guru itu tidak mengikuti arus perubahan dan transformasi sosial, guru itu ditinggalkan. Bisa saja. Tetapi tentu guru itu harus tetap menjadi guru yang digugu dan ditiru. Kita sudah berada di era teknologi informasi dan era robotik, maka tidak ada yang bisa menggantikan guru. Guru tetap harus hadir menjadi sosok yang menguatkan karakter anak-anaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa hadir tidak harus bersifat manual. Kita pagi hari sudah menyapa anak-anak kita. Siapa anak-anak yang hari ini melaksanakan sholat subuh? Siapa anak-anak yang suka membantu orang tuanya? Ayo tunjukkan kepada guru apa yang telah kau bantu kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita. Ayo siapa yang hari ini dan seterusnya yang menyangkut karakter anak-anak. Kita itu harus hadir kepada anak-anak di setiap saat, setiap waktu, bahkan menjadi sarana konsultasi anak-anak kita ketika anak-anak kita menghadapi persoalan dan permasalahan. Tidak boleh itu lepas tangan. Oh, itu bukan urusan saya. Oh, itu bukan ranah saya. Itu adalah ranah kami. Tidak bisa. Karena anak-anak kita itu butuh pendampingan, termasuk pendampingan untuk menghadapi masa depan anak-anak kita yang penuh tantangan dan penuh ketidakmungkinan. Jadi masa depan itu masa depan yang kita tidak pernah tahu akan hadir masa depan seperti apa. Maka anak-anak kita atau kita harus menjadi guru yang inspiratif serta solutif. Guru inspiratif dan solutif itu guru yang hadir di
di tengah anak-anak kita untuk mencarikan problem solving. Sekaligus untuk mendorong anak-anak kita untuk memiliki semangat diri dalam berkarya dan menatap masa depan. Jadi saya sampaikan, jadi guru tetap artinya digugu dan ditiru. Jadi dalam konteks ini, agar digugu dan ditiru itu, guru menjadi role model bagi anak-anak. Manakala guru itu terus mampu menjaga ritme atau irama dirinya menghadapi transformasi sosial, menghadapi kehidupan yang terus berubah. Ini Bu, maksud saya begitu ya. Jadi ya Pak, terima kasih Pak Y. Harus jadi role model. Tidak boleh tidak. Kalau tidak jadi role model, lalu jadi role model siapa? Kalau jadi role model adalah orang-orang di luar kita, itu malah bahaya. Guru harus menjaga irama ini, jadi hadir untuk membangun eksistensi di mana yang dengan teknologi informasi tidak bisa disentuh. Itulah guru sekarang. Saya kira itu. Terima kasih. Saya kira cukup ya. Terima kasih Pak Y. Terima kasih sekali Bapak. Mohon berkenan foto bersama sebentar. Nanti hitungan 1, 2, 3, tolong jempolnya semuanya di atas laptopnya biar kelihatan nggih. Oke, saya hitung 3, jempolnya semuanya. Oke ya, sekali lagi. Oke, ya. Maaf Bapak, iya. Bagus Bapak. Oke, kita ulang lagi. Hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak. Nggih, cukup foto bersama dengan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Jazakumullah khairan. Amin ya Allah.